Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil ada seorang pengusaha sukses bernama Haji Karto. Ia dikenal sebagai juragan telur ayam terbesar di daerahnya. Setiap hari, ribuan butir telur keluar dari peternakannya, selalu segar, besar, dan tak pernah berkurang. Namun, di balik kesuksesannya, ada rahasia kelam yang mengerikan. Dulu, Haji Karto hanyalah peternak biasa. Ayam-ayamnya sering sakit, telur yang dihasilkan sedikit, dan bisnisnya nyaris bangkrut. Hingga suatu malam, seorang kakek misterius datang ke rumahnya. "Kau ingin usahamu sukses?" Suara kakek itu serak dan berat. "Bisa, tapi kau harus siap menerima konsekuensinya." Tanpa berpikir panjang, Haji Karto mengangguk. Ia rela melakukan apapun demi kekayaan. Kakek itu menyerahkan sebutir telur berwarna hitam dan menyuruh Haji Karto untuk menelannya tanpa dikunyah. "Mulai malam ini, setiap telur yang kau jual akan membawa keberuntungan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar setiap bulan." Setelah menelan telur itu, tubuh Haji Karto menggigil hebat. Ia merasa ada sesuatu yang hidup merayap di dalam perutnya. Malam itu, ayam-ayam di kandangnya berkokok keras, tak seperti biasanya. Saat ia mengecek, ia terkejut. Kandangnya yang tadinya hampir kosong, kini dipenuhi ayam-ayam sehat dengan mata merah menyala. Dan sejak hari itu, telur-telurnya tak pernah habis. Setiap kali ia menjualnya, stok selalu terisi kembali. Bisnisnya meledak, kekayaannya melimpah, dan ia mulai dipanggil Haji Karto Juragan Telur. Namun, tak ada yang tahu bahwa setiap bulan ia harus membayar tumbal. Pada bulan pertama, ayam-ayam Haji Karto mengeluarkan telur yang lebih besar dari biasanya. Namun, di dalam telur-telur itu bukan kuning telur yang ditemukan, melainkan gumpalan daging merah berdenyut seolah-olah hidup. Setiap kali ada telur seperti itu, Haji Karto tahu apa yang harus ia lakukan. Malam-malam tertentu, ia akan mengambil pisau, lalu pergi ke kandang. Di sana, seorang pekerja harus dikorbankan. Mereka yang bekerja terlalu lama di peternakan, atau mereka yang mulai mencurigai keanehan di sana. Mereka yang menghilang tak pernah ditemukan kembali, karena tubuh mereka dijadikan pakan bagi ayam-ayam milik Haji Karto. Dan darah mereka diserap oleh telur-telur yang akan ia jual ke seluruh desa. Tak ada yang tahu, setiap orang yang memakan telur itu menjadi bagian dari kutukan yang lebih besar. Mereka akan mengalami mimpi buruk, tubuh melemah, dan perlahan-lahan kehilangan jiwa mereka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Roni, seorang pekerja baru di peternakan, mulai menyadari hal aneh di tempat itu. Ia sering mendengar suara bisikan dari kandang ayam di tengah malam. Ayam-ayam di sana terkadang mengeluarkan suara seperti manusia yang merintih kesakitan. Puncaknya, suatu malam ia melihat Haji Karto berbicara dengan seseorang di kandang. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, orang itu bukan manusia. Wujudnya tinggi, kurus kering, dengan kepala botak dan mata merah menyala. Tangannya panjang dengan kuku tajam,
dan tubuhnya diselimuti bulu seperti ayam. Makhluk itu adalah siluman pesugihan yang membantu Haji Karto. Malam itu juga Roni memutuskan untuk melarikan diri dan mengungkap kebenaran kepada warga desa. Namun, keesokan paginya, ia ditemukan tak bernyawa di belakang kandang. Lehernya terkoyak, tubuhnya penuh bekas cakaran, dan di mulutnya tersangkut sebutir telur hitam. Desa mulai mencium keanehan di peternakan Haji Karto. Suasana semakin mencekam ketika malam takbiran tiba. Di malam itu biasanya ayam-ayam akan berkokok seperti biasa. Namun, kali ini suara mereka terdengar seperti suara manusia menangis. Bau amis darah tercium dari kandang dan langit di atas rumah. Haji Karto tiba-tiba dipenuhi kawanan burung gagak hitam. Saat warga desa mencoba mendatangi rumahnya, mereka menemukan Haji Karto dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di lantai, membusuk dengan cepat, sementara dari mulutnya ratusan ekor ulat dan belatung keluar. Di sekelilingnya, puluhan telur hitam retak sendiri dan mengeluarkan cairan merah menyerupai darah. Namun yang lebih mengerikan lagi, di tengah ruangan ada sosok Haji Karto yang lain. Ia masih berdiri, ia masih tersenyum, tapi matanya tak lagi manusiawi. Sosok itu tertawa pelan, lalu berkata dengan suara berbisik, "Usaha ini harus tetap berjalan. Siapa yang ingin menjadi penerusku?" Warga desa berhamburan ketakutan, dan sejak malam itu, tak ada yang berani menyebut nama Haji Karto lagi. Peternakan itu dibiarkan kosong, ditinggalkan, dan perlahan-lahan ditelan oleh waktu. Namun, hingga kini, jika kau melewati peternakan itu di tengah malam, kadang terdengar suara ayam berkokok, atau lebih tepatnya, suara manusia yang sedang menjerit. Setelah kematian Haji Karto yang mengerikan, peternakannya ditinggalkan begitu saja. Tak ada yang berani mendekat. Namun, bukan berarti teror berhenti. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Minah menemukan telur hitam di antara belanjaannya, padahal ia tidak pernah membelinya. Saat mencoba membuangnya, telur itu tiba-tiba pecah sendiri dan mengeluarkan darah segar. Pak Sarman, mantan pegawai Haji Karto, terbangun tengah malam dan menemukan tubuhnya dipenuhi bekas cakaran ayam. Ia mengaku dalam mimpinya, ia melihat Haji Karto berdiri di pojok kamar sambil tersenyum. Anak-anak desa mulai menghilang. Setiap malam terdengar suara kokokan ayam yang bukan berasal dari kandang, melainkan dari dalam sumur tua di belakang peternakan. Desa mulai panik. Semua orang tahu bahwa peternakan Haji Karto telah menjadi tempat terkutuk. Namun, tidak ada yang berani melakukan apapun. Sampai akhirnya seorang dukun tua bernama Mbah Wahyu memutuskan untuk mengungkap rahasia di balik pesugihan ini. Mbah Wahyu mengumpulkan beberapa orang pemberani, termasuk Pak Leman, kepala desa, Ustadz Rahmat, dan 2 orang santri. Mereka membawa obor dan berjalan menuju peternakan yang sudah lama kosong. Udara di sekitar tempat itu terasa lebih berat dari biasanya. Bau amis darah masih tercium di udara, meskipun tidak ada ayam lagi di sana. Ketika mereka sampai di depan sumur tua yang dulunya digunakan untuk mencuci telur, sesuatu yang ganjil terjadi. Air di dalam sumur mendidih dengan sendirinya. Dari dalam sumur terdengar suara ayam berkokok, tapi suaranya terdengar seperti manusia yang sedang menjerit kesakitan. Mbah Wahyu segera menaburkan garam dan membaca mantra-mantra kuno. Namun, sebelum ritual selesai, "Jangan ganggu aku." Sebuah suara berat terdengar, datang dari balik kegelapan. Sesosok tubuh mulai muncul dari dalam sumur. Wajahnya sudah hancur membusuk, tetapi masih bisa dikenali sebagai Haji Karto. Tubuhnya kini ditutupi bulu hitam seperti ayam.
dan di kedua tangannya ia memegang sesuatu sepasang mata manusia yang masih berlumuran darah. Semua orang mundur ketakutan, namun Mbah Wahyu tetap berdiri tegak. "Karto, kau sudah mati. Kenapa kau masih gentayangan?" Makhluk itu tersenyum, lalu berbicara dengan suara parau. "Aku tidak pernah benar-benar mati, karena aku masih memiliki perjanjian dengan mereka." Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur retak dan terbuka. Dari dalamnya muncul puluhan tangan manusia yang sudah membusuk. Tangan-tangan itu milik para pekerja yang dulu menjadi tumbal Haji Karto. Mereka berusaha meraih siapa saja yang ada di sekitar sumur. Santri yang ketakutan berusaha melarikan diri, tapi sesuatu yang tak terlihat menarik kakinya. Dalam hitungan detik, ia terjerembab ke tanah dan terseret ke dalam kegelapan. Suara teriakannya langsung menghilang. Pak Leman dan Ustadz Rahmat mulai membaca ayat-ayat suci dengan keras, berusaha menahan kehadiran makhluk itu. Namun, Haji Karto hanya tertawa. "Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Kalian semua akan menjadi bagian dari peternakanku." Mbah Wahyu tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan sebuah benda dari kantong kainnya, sebutir telur hitam yang sama seperti yang diberikan kepada Haji Karto bertahun-tahun lalu. "Aku tahu cara menghentikanmu." Tanpa ragu, ia menghancurkan telur itu dengan tangannya. Saat telur pecah, makhluk yang menyerupai Haji Karto langsung mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar, dan dari dalam tubuhnya ratusan larva dan belatung keluar merayap ke tanah. Sumur tua itu mulai runtuh. Tanah di sekitarnya bergetar hebat, seakan ingin menelan semua yang ada di sana. Pak Leman dan Ustadz Rahmat segera menarik Mbah Wahyu menjauh dari sumur, tepat sebelum tanahnya runtuh sepenuhnya. Di dalam lubang yang menganga, mereka bisa melihat ratusan tengkorak manusia bertumpuk. Mereka semua adalah tumbal-tumbal pesugihan Haji Karto selama bertahun-tahun. Dan di antara tengkorak-tengkorak itu, ada kepala ayam raksasa dengan mata merah menyala yang menatap mereka dengan penuh kebencian. Namun sebelum makhluk itu bisa keluar, sumur itu tertutup sepenuhnya, seolah-olah bumi menolaknya kembali ke dunia. Semua orang terdiam. Mbah Wahyu tersenyum tipis. Kutukan itu akhirnya berakhir. Setelah kejadian malam itu, desa mulai kembali normal. Peternakan Haji Karto ditinggalkan dan warga berjanji tidak akan pernah menyebut namanya lagi. Namun, ada satu hal yang aneh. Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang pedagang telur keliling datang ke desa. Ia membawa telur-telur besar dengan warna yang mencurigakan. Ketika ditanya dari mana asalnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Dari seorang juragan di kota. Katanya, bisnisnya sudah turun-temurun selama 7 generasi. Tak ada yang berani membelinya karena mereka tahu mungkin saja kutukan Haji Karto belum benar-benar berakhir." Setelah kejadian mengerikan di sumur tua, desa mulai kembali tenang. Namun, keanehan belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, Pak Leman, kepala desa, mendengar suara cakaran di luar rumahnya, seperti kuku ayam yang menggores dinding kayu. Saat ia mengintip melalui celah jendela, bulunya langsung berdiri. Di halaman rumahnya berdiri sosok menyerupai Haji Karto. Namun kini, tubuhnya lebih mengerikan. Kulitnya pucat dengan bercak hitam membusuk. Matanya merah menyala, menatap tajam. Di sekitar tubuhnya terbang puluhan lalat yang berputar-putar. Dan di tangannya ia membawa sebutir telur raksasa berwarna hitam pekat. "Leman, telur ini untukmu." Suara Haji Karto terdengar seperti bisikan 1000 suara dari alam kematian. Pak Leman jatuh terduduk, keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, sosok itu mendekat dengan cepat.
Secepat kilat, telur hitam dilemparkan ke depan pintunya. Telur itu pecah dan bau amis busuk langsung memenuhi udara. Dari dalam telur, sesuatu merayap keluar. Seekor anak ayam tanpa bulu, dengan mata hitam kosong dan mulut penuh gigi tajam. Telur iblis sudah kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Haji Karto menghilang dalam kabut. Pak Leman menjerit keras, membuat warga berdatangan. Namun saat mereka sampai di rumahnya, Pak Leman sudah tidak sadarkan diri, dengan mulut berbusa dan bau amis menyengat dari tubuhnya. Di depan rumahnya hanya tersisa cangkang telur hitam yang retak. Setelah kejadian di rumah Pak Leman, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi di desa. Warga yang membeli telur di pasar mendapati isinya berwarna hitam dan berdenyut seperti jantung manusia. Ayam-ayam mulai bertingkah aneh, berkokok di tengah malam dengan suara menyerupai tangisan bayi. Beberapa orang desa bermimpi melihat Haji Karto berdiri di depan rumah mereka, menawarkan sekeranjang telur dengan senyum mengerikan. Desa mulai diliputi ketakutan. Namun yang paling mengerikan terjadi pada keluarga Bu Ratmi, seorang pedagang telur keliling. Suatu malam putranya, Bayu, terbangun karena suara gemerisik dari dapur. Saat ia mengintip, ia melihat ibunya sedang duduk di lantai dapur, menggigit sebutir telur hitam yang mengeluarkan darah. Matanya kosong, tangannya gemetar, darah menetes dari bibirnya. "Ibu, kenapa makan telur itu?" Bu Ratmi menoleh perlahan. Senyumnya tidak wajar. "Ini telur keberuntungan, Nak. Kau juga harus makan." Di belakangnya puluhan telur hitam bergerak sendiri, seperti sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Bayu menjerit ketakutan dan berlari ke kamar. Namun saat ia menoleh ke belakang, ibunya sudah berdiri di pintu kamar, menatapnya dengan mata kosong. Di tangannya ia membawa sebutir telur hitam yang masih berdenyut. "Makan ini, Nak, atau mereka akan marah." Keesokan harinya, Bu Ratmi ditemukan tewas membusuk di dapur rumahnya. Namun yang lebih mengerikan, matanya hilang dan di dalam mulutnya ada cangkang telur hitam yang sudah pecah. Tak seorang pun tahu kemana Bayu pergi. Tetapi beberapa malam setelah kejadian itu, ada laporan dari desa sebelah tentang seorang bocah lelaki yang ditemukan sedang menjual telur di pasar malam. Telur yang ia jual semua berwarna hitam pekat, dan orang-orang yang membelinya menghilang satu persatu. Di desa sebelah, kehadiran bocah penjual telur hitam mulai mengundang kecurigaan. Pedagang lain merasa aneh karena setiap malam telur-telurnya selalu habis terjual, meski wujudnya mengerikan. Pak Jono, salah satu pedagang pasar malam, memutuskan untuk menyelidiki. Suatu malam ia mengikuti bocah itu dari jauh. Bayu berjalan menyusuri jalan setapak gelap yang menuju hutan. Di tangannya ia membawa keranjang penuh telur hitam yang tampak berat, tapi langkahnya tetap ringan. Pak Jono melihatnya memasuki sebuah gubuk tua di tengah hutan, yang konon dulunya adalah tempat tinggal dukun yang pernah bersekutu dengan Ki Jagur. Dari balik semak-semak, Pak Jono menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di dalam gubuk ada sebuah altar kayu yang penuh dengan lilin hitam. Di tengahnya berdiri patung ayam raksasa dengan mata merah menyala. Bayu mendekati altar itu dan satu persatu telur hitam di dalam keranjang pecah dengan sendirinya. Dari dalamnya asap hitam membubung, membentuk bayangan menyerupai manusia, merintih dan menangis kesakitan. "Ambillah, ini jiwaku. Aku sudah memenuhi janjiku," ucap Bayu dengan suara pelan, seolah dirasuki. Tiba-tiba patung ayam itu bergerak. Paruhnya membuka dan dari dalamnya terdengar suara mengerikan. "Lebih banyak. Aku butuh lebih banyak." Pak Jono tersentak mundur, tanpa sengaja menginjak ranting kering. Bayu dan patung ayam itu seketika menoleh ke arahnya.
Matanya kosong, wajahnya datar, tapi suaranya bergema. Ada yang mengintip, bawa dia ke sini. Seketika tanah di sekitar Pak Jono bergetar. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan pucat tanpa daging, mencoba meraihnya. Pak Jono berlari sekuat tenaga, tapi tangan-tangan itu mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tapi terasa dingin menusuk sampai ke tulang. "Tolong!" teriaknya, tapi suaranya lenyap di telan malam. Esok harinya, warga hanya menemukan topi Pak Jono tergeletak di tepi hutan dengan bercak darah yang masih segar. Kabar menghilangnya Pak Jono menyebar cepat. Warga desa mulai sadar bahwa kutukan Haji Karto masih berlanjut. Mbah Wahyu, yang selamat dari kejadian di peternakan dulu, merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia menyelidiki lebih dalam tentang asal-usul telur hitam itu. Ternyata, telur hitam tersebut bukan hanya simbol pesugihan, tapi juga wadah bagi roh-roh yang terjebak para korban tumbal yang jiwanya dipenjarakan dalam cangkang keras itu. Setiap kali telur itu dipecahkan, roh-roh itu dibebaskan. Namun bukan untuk kembali ke alam mereka, melainkan untuk memperkuat kekuatan makhluk di balik pesugihan ini. Makhluk itu bukan hanya Ki Jagur. Ia adalah siluman ayam hitam yang telah menjadi penunggu sumur terkutuk selama ratusan tahun. Dan sekarang, dengan Haji Karto sudah mati, ia membutuhkan tuan baru seseorang yang bisa melanjutkan ritual mengerikan ini. Mbah Wahyu mengumpulkan keberanian. Bersama dengan beberapa warga desa yang masih memiliki nyali, mereka membawa obor, garam, dan mantra pelindung menuju gubuk di tengah hutan. Saat mereka tiba, malam sudah larut. Suasana begitu sunyi. Hanya suara burung hantu yang sesekali terdengar. Di dalam gubuk, mereka menemukan Bayu berdiri di depan patung ayam raksasa. Tubuhnya mematung, matanya tertutup, tapi bibirnya berkomat kamit mengucapkan sesuatu. "Aku akan menghentikan ini sekarang juga," seru Mbah Wahyu sambil menaburkan garam di sekeliling patung itu. Tiba-tiba, Bayu membuka matanya. Matanya kini hitam seluruhnya, tanpa bola mata. "Kalian tidak bisa menghentikan kami. Kutukan ini sudah mengakar dalam darah kalian semua." Patung ayam itu bergerak, kepalanya menghadap langsung ke arah Mbah Wahyu. Seketika, api dari obor menghilang dan ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, terdengar suara cakar mencakar tanah. Napas berat dan langkah kaki berat mendekat. "Kalian semua adalah milikku." Tiba-tiba, sesuatu menyambar salah satu warga, menariknya ke dalam kegelapan. Jeritannya hilang begitu saja. Mbah Wahyu tidak menyerah. Ia membaca mantra dengan suara lantang, menyalakan kembali obornya, dan menyorotkan ke arah patung ayam itu. Patung itu terbakar dengan cepat, namun dari dalam api keluar sesosok makhluk mengerikan, siluman ayam hitam raksasa dengan paruh tajam dan mata merah menyala. "Aku tidak akan pergi. Aku akan hidup selamanya melalui darah kalian." Mbah Wahyu dengan sisa tenaganya mengarahkan obor ke arah Bayu. "Maafkan aku, Nak." Ia membakar tubuh Bayu, berharap dengan menghancurkan inangnya, ia bisa menghentikan siluman itu. Bayu menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar hebat, dan makhluk itu mulai memudar, menghilang bersama asap hitam. Ketika semuanya selesai, gubuk itu runtuh dengan sendirinya, menyisakan debu dan bau gosong. Mbah Wahyu terjatuh, lelah namun lega. Kutukan itu akhirnya berakhir. Atau mungkin masih ada telur-telur hitam lain yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Dan jika suatu hari kau menemukan telur yang terlihat berbeda, lebih besar, lebih gelap, jangan pecahkan, karena mungkin kau akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur.